Saudara, selanjutnya Alkitab mencatat Timotius itu punya sedikit masalah pencernaan. Dia punya masalah di sekitar perut. Oleh karena masalah itu maka Paulus menasihati dia. Makanya Timotius, jangan hanya minum air putih, minum sedikit anggur. Minum sedikit anggur. Tapi garis bawahi, minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Dia pembeda di situ. Saya ingin kita ulang ini. Garis bawahi dengan baik. Minum sedikit akan menyembuhkan. Bukan sedikit-sedikit. So angkat tangan yang sedikit-sedikit minum. Orang muda ini banyak yang sedikit-sedikit minum. Bahkan keberanian ada di pantat botol sebenarnya. Saya kira rupa-rupanya penyakit sekalipun tidak mampu membatasi Timotius untuk melayani Tuhan. Penyakit tidak mampu membatasi Timotius. Saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia yang kalau kita kelola dengan baik, dia baik. Kalau dia tidak, kita salah kelola dia, kita menjadikan dia alasan. Itu kata ialah sebenarnya dan tetapi. Kenapa tidak jadi penatua? Sebenarnya saya mau. Tapi, kalau tapi itu dia tidak mau lah itu. Kenapa tidak ikut perayaan atau ibadah pemuda? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tapi dia tidak. Jadi kalau saudara pulang dari sini terus ketemu orang, saudara tanya, kenapa tidak ikut? Dia bilang sebenarnya sudah, saya sudah tahu lupa maksud. Tidak usah lanjut lagi, saya tahu itu. Banyak orang muda menjadikan dua kata ini alasan paling baik untuk menyembunyikan dirinya, bahkan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Bahkan penyakit bukan masalah. Saudara, Alkitab juga mencatat Timotius ini, dia telah memahami Alkitab sejak masih anak-anak, masih kecil. Belajar Alkitab dengan baik. Mendasari hidupnya dengan firman Allah. Dan ini yang membuat dia kemudian menjadi luar biasa dan berdampak bagi lingkungan. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang muda Gemit ini punya program banyak. Satu saat mereka buat semacam kampanye damai lintas agama. Sejumlah orang berkumpul di situ, dari NTT, dari NTB. Saya diminta bicara. Saya bilang kepada mereka, adik-adik telah memulai sesuatu yang baik. Tapi ingat dua hal. Satu, baca baik-baik dulu ajaran agamamu. Pelajari dengan baik ajaran agamamu, tidak boleh di permukaan saja. Sebab kalau tidak masuk sampai di dalam, ini akan jadi masalah besar dalam hidupmu. Yang kedua, adik-adik harus sedikit hati-hati. Karena berani kumpul orang lintas agama. Oleh beberapa orang di dalam kelompokmu akan mengatakan bahwa kamu sesat. Kamu sesat, kamu terlalu kompromi ini. Kamu terlalu buka diri ini. Kamu tidak jelas. Karena itu pelajari agamamu dengan baik. Masuk baik-baik ke dalam agama. Baru menyadari sesuatu yang besar dalam hidup ini. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang luar biasa ini tidak bisa dipahami oleh satu orang. Kecuali kalau dia membuka diri mendengarkan cara perjumpaan Tuhan dengan seorang pendeta. Beda dengan Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga. Beda Tuhan berjumpa seorang anak muda. Beda Tuhan berjumpa seorang pedagang. Beda Tuhan berjumpa dengan semua orang. Supaya satu saat ketika kita berkumpul begini dan bercerita tentang perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda-beda itu, kemudian kita sepakat, ternyata Tuhan kita luar biasa.
Alkitab kemudian mencatat begini. Timotius itu mendampingi pelayanan Paulus kemana-mana. Koma tambah satu. Timotius juga setia mendampingi ketika Paulus ada di penjara. Dia ikut Paulus pesiar-pesiar, keliling-keliling, status ada di semua tempat. Tetapi dia tidak lupa bikin status ketika ada di penjara. Check in, lapas, kelas 2. Pasti orang banyak komen, kenapa leka? Terus dia komen, tidak, bukan saya dampingi Paulus saja. Tapi pesannya begini, bukan hanya senang dia ada. Di saat yang rumit, di saat yang susah pun dia ada di situ. Dia hadir di situ. Bukan hanya sekedar untuk mencari keramaian, mendapatkan keuntungan di situ. Tapi juga memberi diri. Bahkan dia berkorban di situ. Oke, karena Alkitab bilang begini, Tuhan, ini aku utus aku. Bukan Tuhan, ini aku tapi utus dia Tuhan. Tidak. Tuhan, ini aku utus aku. Supaya di saat baik kita sama-sama. Di saat susah juga kita sama-sama. Ada banyak orang muda cari untung saja. Saudara, lalu dari semua hal itu, kemudian bagian pembacaan ini menjadi kesimpulannya. Karena itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini semua akan menjadi dampak yang baik. Saya menulis sebuah tulisan kecil, judulnya sederhana. Kalau Anda dikenal dunia ini sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam dirimu. Ulangi. Kalau Anda dikenal dunia ini sebagai milik Tuhan, maka orang harus melihat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan harus kelihatan di dalam hidup. Tetapi kalau engkau menggunakan banyak label yang menggunakan bahwa Anda milik Tuhan, tapi Tuhan tidak kelihatan di situ, kita belum pantas disebut